Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian semua? Kami harap kalian dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik-baik saja. Oke, innalhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu Eko Junaidi, absen 7, NPM 2201000220035. Yang kedua yaitu Engga Lestari, absen 21, NPM 2201000220096. Dan yang ketiga yaitu Firda Eka Jauharo, absen 12, NPM 2201000220086. Dan yang keempat yaitu Siti Hana Fitriani, absen 5, NPM 2201000220020. Dan yang terakhir yaitu Suci Sestari, absen 6, NPM 2201000220021. Oke. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang hakikat dan makna perkembangan peserta didik. Di sini kami akan mengulas satu persatu ya. Oke. Pembahasan materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu pengertian pertumbuhan dan perkembangan, yang kedua perbedaan dan persamaan pertumbuhan dan perkembangan, yang ketiga yaitu prinsip-prinsip perkembangan, yang keempat yaitu teori-teori perkembangan, dan yang terakhir yaitu tahap-tahap perkembangan. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya jumlah sel tubuh suatu organisme yang disertai dengan ukuran, berat, serta tinggi yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali pada keadaan semula. Pertumbuhan bersifat kuantitatif, di mana suatu organisme yang kecil menjadi lebih besar seiring dengan bertambahnya waktu. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diramalkan sebagai proses pematangan. Perkembangan menyangkut adanya proses pematangan sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang sehingga dapat memenuhi fungsinya. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan antara lain, yang pertama, pertumbuhan merujuk pada perubahan, khususnya aspek fisik. Yang kedua, pertumbuhan merujuk pada perubahan dalam ukuran. Yang ketiga, pertumbuhan merujuk pada perubahan kuantitatif. Yang keempat, pertumbuhan tidak berlangsung seumur hidup. Yang kelima, pertumbuhan mungkin tidak membawa perkembangan.
Perkembangan antara lain, yang pertama, perkembangan berkaitan dengan organisme yang sebagai keseluruhan. Yang kedua, perkembangan merujuk pada kematangan struktur dan fungsi. Yang ketiga, perkembangan merujuk perubahan kuantitatif dan kualitatif. Yang keempat, pertumbuhan yaitu proses yang berkelanjutan. Yang kelima, perkembangan mungkin terjadi tanpa pertumbuhan. Ciri perubahan selama proses perkembangan. Perubahan fisik. Yang pertama, perubahan tinggi badan, berat badan, dan organ dalam tubuh, misalnya otak, jantung, dan lain sebagainya. Yang kedua, perubahan proporsi, misalnya perubahan perbandingan antara kepala dan tubuh seorang anak. Perubahan mental. Yang pertama, perubahan yang meliputi memori, penalaran, proporsi, emosi, sosial, dan imajinasi. Yang kedua, hilangnya ciri-ciri sikap sosial yang lama dan berganti dengan ciri-ciri sikap sosial yang baru. Misalnya, egosentris yang hilang berganti dengan sikap proposial. Oke, lanjut pada materi prinsip-prinsip perkembangan. Harlock tahun 1980 menyatakan prinsip perkembangan ada 9, antara lain. 1. Dasar-dasar permulaan adalah sikap kritis. Artinya, banyak ahli psikolog menyatakan bahwa tahun-tahun prasekolah merupakan tahapan penting. Pada usia ini diletakkan struktur perilaku yang kompleks yang berpengaruh bagi perkembangan sikap anak pada masa selanjutnya. Misalnya, penggunaan tangan kanan atau kiri dengan latihan yang diberikan orang tua atau guru anak dapat menggunakan tangan kanan lebih baik daripada tangan kirinya. Yang kedua, perubahan cenderung terjadi apabila orang-orang di sekitar anak memperlakukan anak dengan baik dan mendorong anak lebih bebas mengekspresikan dirinya. Sikap ini akan mendorong anak tumbuh dan berkembang. Ketiga, ada motivasi yang kuat dari diri individu yang ingin mengalami perubahan. Misalnya, anak yang malas berbicara tidak akan menjadi anak yang terbuka di masa yang akan datang. Prinsip yang kedua yaitu peran kematangan dan belajar. Kematangan adalah terbukanya karakteristik yang secara potensial sudah ada pada individu yang berasal dari warisan genetik individu. Misalnya, dalam fungsi yang telah diwariskan yang disebut phylogenetik. Misalnya merangkak, duduk, dan berjalan. Sedangkan belajar adalah perkembangan yang berasal dari latihan dan usaha. Melalui belajar ini, anak-anak memperoleh kemampuan menggunakan sumber yang diwariskan. Hubungan antara kematangan dan hasil belajar dapat dilihat dalam fungsi hasil usaha, seperti menulis, mengemudi, atau bentuk keterampilan lainnya yang merupakan hasil pelatihan. Prinsip yang ketiga, mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan. Misalnya, perkembangan motorik akan mengikuti hukum arah perkembangan, yaitu perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh dari kepala ke kaki. Ini berarti bahwa kemajuan dalam struktur dan fungsi pertama terjadi di bagian kepala, kemudian badan, dan terakhir kaki.
Hukum yang kedua, perkembangan menyebar keluar dari titik poros struktural tubuh ke anggota-anggota tubuh. Contohnya, kemampuan jari jemari seorang anak akan didahului oleh keterampilan lengan terlebih dahulu. Prinsip yang keempat, semua individu berbeda. Tiap individu berbeda perkembangannya, meskipun pada anak kembar. Anak-anak penakut tidak sama reaksinya dengan anak-anak agresif terhadap satu tahap perkembangan. Oleh sebab itu, perkembangan pada setiap manusia berbeda-beda sehingga terbentuk individualitas. Walaupun pola perkembangan sama bagi semua anak, setiap anak akan mengikuti pola yang dapat diramalkan dengan cara dan kecepatannya sendiri. Beberapa anak berkembang dengan lancar, bertahap langkah demi langkah, sedangkan lain bergerak dengan kecepatan yang melonjak, dan pada anak lain terjadi penyimpangan. Perbedaan ini disebabkan karena setiap orang memiliki unsur biologis dan genetik yang berbeda. Kemudian, faktor lingkungan juga turut memberikan kontribusi terhadap perkembangan seorang anak. Misalnya, perkembangan kecerdasan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti kemampuan bawaan, suasana emosional, apakah seorang anak didorong untuk melakukan kegiatan intelektual atau tidak, dan apakah dia diberi kesempatan untuk belajar atau tidak. Selain itu, meskipun kecepatan perkembangan anak berbeda, tapi pola perkembangan tersebut memiliki konsistensi perkembangan tertentu. Pada anak yang memiliki kecerdasan rata-rata, akan cenderung memiliki kecerdasan yang rata-rata pula ketika menginjak tahap perkembangan berikutnya. Prinsip kelima yaitu setiap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. Karakteristik tertentu dalam perkembangan juga dapat diramalkan. Ini berlaku baik untuk perkembangan fisik maupun mental. Semua anak mengikuti pola perkembangan yang sama dari satu tahap menuju tahap berikutnya. Bayi berdiri sebelum dapat berjalan, menggambarkan lingkaran sebelum dapat menggambar segi empat. Pola perkembangan ini tidak akan berubah sekalipun terdapat variasi individu dalam kecepatan perkembangan. Perkembangan berlangsung secara berkesinambungan sejak dari pembuahan hingga kematian. Namun, hal ini terjadi dalam berbagai kecepatan. Kadang lambat, tapi kadang cepat. Perbedaan kecepatan perkembangan ini terjadi pada setiap bidang perkembangan dan akan mencapai puncaknya pada usia tertentu. Seperti imajinasi kreatif akan menonjol di masa kanak-kanak dan mencapai puncaknya pada masa remaja. Berkesinambungan memiliki arti bahwa setiap periode perkembangan akan berpengaruh terhadap perkembangan selanjutnya. Prinsip yang keenam, setiap tahap perkembangan mempunyai resiko. Setiap tahap perkembangan mempunyai resiko. Beberapa hal yang dapat menyebabkan antara lain dari lingkungan anak itu sendiri. Bah- eh, Akibat ini dapat mengakibatkan terganggunya penyesuaian fisik, psikologis, dan sosial, sehingga pola perkembangan anak tidak menaik tapi datar, artinya tidak ada peningkatan perkembangan. Pada saat ini dapat dikatakan bahwa anak sedang mengalami gangguan penyesuaian yang buruk atau ketidakmatangan. Ya, prinsip yang ketujuh, perkembangan dibantu rangsangan. Perkembangan akan berjalan sebagaimana mestinya jika ada bantuan berbentuk stimulus dari lingkungan sekitarnya. Misalnya, semakin rajin orang tua berbicara dengan anaknya, semakin cepat anak-anak belajar berbicara. Prinsip yang kedelapan yaitu perkembangan dipengaruhi perubahan budaya. Kebudayaan mempengaruhi perkembangan sikap dan fisik anak. Anak yang hidup dalam budaya memberikan sikap dan permainan yang pantas terhadap untuk anak laki-laki dan perempuan akan berpengaruh terhadap perkembangan. Anak perempuan akan memilih mainan yang lebih sedikit membutuhkan kemampuan fisik, sehingga pertumbuhan fisiknya tidak sekuat fisik anak laki-laki. Sedangkan anak laki-laki
dituntut untuk tidak cengeng seperti anak perempuan, sehingga anak laki-laki menjadi lebih tegar dan pemberani dibandingkan anak perempuan. Dan prinsip yang terakhir yaitu harapan sosial pada setiap tahap perkembangan. Orang tua dan masyarakat memiliki harapan tertentu pada tiap-tiap perkembangan. Jika tahap itu tercapai, maka orang tua atau masyarakat akan berbahagia. Misalnya, anak usia 1 tahun sudah pandai berjalan. Jika sampai usia tersebut anak belum bisa berjalan, maka akan membuat gelisah orang-orang di sekitarnya. Teori-teori perkembangan menurut Crane. Yang pertama, environmentalisme. Teori environmentalisme menyatakan perkembangan ditentukan oleh lingkungan. Teori ini dikemukakan filsuf Inggris John Locke. Locke terkenal dengan istilah tabulasi meja lilin putih. Lingkungan yang membentuk jiwa pada saat jiwa dalam kondisi lunak, yaitu pada usia dini, anak-anak mudah dididik menurut kemampuan pendidikannya. Yang kedua, naturalisme. Teori naturalisme memandang anak berkembang dengan cara-caranya sendiri melihat, berpikir, dan merasa. Alam seperti guru yang mendorong anak mengembangkan kemampuan berbeda-beda di tingkat pertumbuhan yang berbeda. Ketiga, etologis. Etologis adalah studi tentang tingkah laku manusia dan hewan dalam konteks evolusi. Teori etologis dikemukakan antara lain Darwin, Lawrence, dan Bowlby. Yang keempat, komparatif dan organismik. Teori komparatif dan organismik dikemukakan Hirschberg menyatakan bahwa perkembangan tidak sekedar mengacu kepada peningkatan ukuran, tetapi perkembangan mencakup perubahan-perubahan di dalam struktur yang dapat didefinisikan menurut prinsip-prinsip. Yang kelima, perkembangan kognitif. Teori ini digagas John Piaget yang menyatakan bahwa tahap berpikir manusia sejalan dengan tahap umur seseorang. Yang keenam, perkembangan moral. Teori perkembangan moral dikemukakan oleh Lawrence Koellner, dilahirkan pada tanggal 25 Oktober 1925, yang menyatakan bahwa ketertarikannya tersebut mendorongnya untuk melakukan penelitian tentang proses perkembangan. Seperti halnya, tahap tertentu berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan dengan seseorang cerita di mana tokoh-tokoh menghadapi dilema moral. Misalnya, seorang suami yang harus mencuri obat dari toko obat untuk istrinya yang sakit karena tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli obat tersebut. Yang ketujuh, pengondisian klasik. Teori pengondisian klasik dikemukakan oleh Ivan Pavlov yang menyatakan bahwa perkembangan manusia berasal prinsip stimulus dan respon. Melalui eksperimennya, Pavlov menemukan bahwa pengondisian dapat menimbulkan respon-respon bawaan terjadi secara spontan melalui latihan berulang-ulang. Yang kedelapan, pengondisian operan. Pengondisian operan dikemukakan Skinner untuk menemukan teori pengondisian operan sebagai sebuah teori perkembangan sebuah Skinner box. Yang kesembilan, pemodelan. Teori pemodelan dikemukakan Albert Bandura yang terletak Albert Bandura di bagian utara. Sampai saat ini Bandura masih bekerja di Universitas Bandura yang menyatakan bahwa perkembangan manusia merupakan hasil interaksi antara faktor hereditaritas dan lingkungan. Yang ke-10, sosial historis. Teori sosial historis dikemukakan oleh Vygotsky, berpandangan bahwa konteks sosial merupakan hal yang sangat penting dalam proses belajar seorang anak. Yang ke-11, psikoanalitik. Teori psikoanalitik digagas oleh Sigmund Freud yang menekankan pada pentingnya peristiwa dan pengalaman-pengalaman yang dialami anak, khususnya situasi kekacauan mental. Yang ke-12,
psikososial. Teori ini digagas oleh Erik Erikson yang menyatakan bahwa perkembangan terjadi sepanjang kehidupan manusia. Yang ke-13, perkembangan bahasa. Teori perkembangan bahasa digagas oleh Chomsky. Chomsky menyatakan kemampuan bahasa adalah bawaan manusia yang tidak dimiliki makhluk lain. Kemampuan bahasa telah dibawa manusia sejak lahir. Yang ke-14, humanistik. Penggagasan humanistik adalah Abraham Maslow. Menurut Maslow, pertumbuhan dan perkembangan manusia ditentukan oleh hakikat batin yang esensial dan biologis. Tahap-tahap perkembangan. Tahap-tahap perkembangan manusia dalam pandangan psikolog. Menurut psikolog, pemandangan manusia menurut para psikolog berbeda-beda tergantung pandangan mereka tentang teori perkembangan bagian. Tahap perkembangan menurut Rousseau, Klein 2007, 17-19. 1. Masa bayi atau usia dari 0 sampai 2 tahun. Bayi mengalami dunia langsung lewat indranya. Mereka tidak mengetahui ide atau pemikiran apapun. Mereka hanya merasakan panas, dingin, enak, atau sakit. Mereka menggunakan gramatika sendiri ketika berkomunikasi dengan orang dewasa. Mereka memperbaiki pengertian mereka sendiri meskipun orang lain tidak memperbaikinya. 2. Masa kanak-kanak awal atau usia 2-12 tahun. Masa ini dimulai ketika anak mulai memiliki independensi baru. Mereka sudah bisa berjalan, berbicara, makan sendiri, dan berlari ke sana kemari. Anak masih melekat pada hal-hal yang konkret.
Mereka belum memahami hal-hal yang bersifat abstrak. Pemikiran mereka masih terbatas pada hal-hal yang bersifat pra-operasional dan operasional konkret. 3. Masa kanak-kanak akhir atau usia 12 sampai 15 tahun. Masa ini transisi masa anak ke masa dewasa. Anak berada pada tahap prasosial, di mana anak hanya memperhatikan apa yang berguna bagi dirinya sedikit saja dari mereka yang memiliki kepedulian terhadap menjaga hubungan dengan orang lain. 4. Masa dewasa atau usia 15 sampai akhir hidup. Pada masa ini, anak mulai merasa malu berhadapan dengan lawan jenis karena kesadarannya terhadap perasaan seksual yang mulai meningkat. Mereka lebih membutuhkan orang lain. Kognitif mereka juga berkembang. Mereka mulai memahami konsep-konsep yang abstrak. Tahap perkembangan menurut Freud tahun 1905. 1. Tahap oral atau usia 0 sampai 24 bulan. Pada tahap ini, kepuasan anak terletak pada otoerotik, yaitu kesempatan anak menghisap puting susu ibunya. Freud memandang konsep narsisme atau mencintai diri sendiri sudah ada sejak masa bayi. Di masa bayi merasakan kenyamanan dari menyusu kepada ibunya dan mengulang perbuatan tersebut dengan menghisap jarinya meskipun dia tidak lapar. Anak-anak juga mencoba mempertahankan kedekatannya dengan ibunya dengan menggigit dan menangis. 2. Tahap anal atau usia 2-3 tahun. Selama usia ini, wilayah anal atau anus menjadi fokus ketertarikan anak. Oleh sebab itu, pelatihan menggunakan toilet sangat tepat dilakukan pada usia ini. Yang ketiga, tahap falik atau odipal pada usia 3-6 tahun. Pada tahap ini, anak laki-laki mulai tertarik dengan penisnya. Tahap perkembangan paling membingungkan dari pendapat Freud sebab dia meyakini ketertarikan seksual seorang anak laki-laki pertama kepada ibunya, sedangkan pada anak perempuannya kepada ayahnya. Namun karena dia menyadari hal tersebut tidak dapat diterima lingkungannya, maka meninggalkan fantasi persaingannya dengan ayah atau ibunya yang dikenal dengan istilah Oedipus kompleks dan Elektra kompleks. 4. Tahap latensi atau usia 6-11 tahun. Pada periode ini, anak terlihat sudah dapat mengendalikan permusuhannya dengan orang tuanya yang memiliki jenis kelamin berbeda dengan dirinya. Anak laki-laki dan anak perempuan terlihat bersikap lembut kepada ayah daripada ibu mereka. Yang kelima, tahap pubertas atau di atas usia 11 tahun. Masa pubertas merupakan masa di mana anak berupaya membebaskan dirinya dan perwalian orang tuanya. Mereka sudah mulai menyukai perempuan lain selain ibunya dan menyukai pria lain selain ayahnya. Lanjut ke tahap perkembangan menurut Harlock. Harlock membagi tahap perkembangan menjadi 10 tahap, yaitu yang pertama periode pranatal. Periode pranatal dimulai sejak terjadi proses pembuahan sampai anak lahir ke dunia. Pada masa itu terjadi pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikis yang sangat penting bagi seorang anak. Jenis kelamin anak dan bentuk fisik telah ditentukan sejak anak berada dalam kandungan. Yang kedua, masa bayi baru lahir. Masa bayi baru lahir dimulai dari hari pertama kelahiran sampai 2 minggu setelah kelahiran. Masa ini ditandai dengan lepasnya tali pusat bayi. Yang ketiga, masa bayi, yaitu dimulai 2 minggu setelah kelahiran sampai usia 2 tahun. Pada masa anak dimulai belajar duduk, merangkak, berdiri, berjalan, dan berlari, anak juga mulai berkomunikasi dengan caranya sendiri dengan orang-orang sekitarnya. Yang keempat, masa anak-anak awal. Masa anak-anak awal dimulai dari usia 2 tahun sampai 6 tahun. Masa ini dipandang sebagai awal bagi kehidupan anak. Yang kelima, masa anak-anak akhir. Masa anak-anak akhir dimulai dari 6
sampai 13 tahun. Masa ini dipandang sebagai anak sekolah dasar. Lanjut yang keenam, masa puber. Masa puber dimulai dari usia 14 tahun sampai 15 tahun. Masa ini dipandang sebagai awal memasuki remaja. Yang ketujuh, masa remaja. Masa remaja dimulai dari usia 15 sampai 16 tahun. Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Yang kedelapan, masa dewasa dini, yaitu dimulai dari usia 18 sampai 40 tahun. Yang kesembilan, masa dewasa madya. Masa dewasa madya dimulai dari usia 40 sampai 60 tahun. Yang terakhir, yang ke-10, masa usia lanjut, yaitu dimulai dari usia 60 tahun sampai akhir hayat. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila dari kami ada salah kata atau dalam penulisan materi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.